Oke, kita udah mulai siap-siap mau ibadah nih. Kita udah mulai mau siap-siap ibadah, udah persiapan. Terus Briko udah ngajarin gitar tuh. Ibu Lona. Nah, ini ada Nael, pembicara kita pada hari ini. Oke, kita semua sudah siap ibadah. Dan nanti habis ibadah kita bakal lanjut ke GOR ya, pada basket. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu Hati yang Gembira adalah obat. Hati yang senang, namun semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Seperti obat hati yang senang, kami semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita menyanyikan lagu Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan kota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir
dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Yang terbaik, Engkau Tuhan sabaranku. Harap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kemuliaan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
kami membuat itu atas kami sudah berkumpul bersama. Nah, kita baca ya. Jangan orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tahumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu. Background dari story ini apa ceritanya? Ini kan surat Rasul Paulus yang ditulis kepada Timotius. Nah, Timotius itu pertama kali bertemu dengan Paulus itu di Listra. Listra adalah sebuah kota di Anatolia yang sekarang ada di Turki. Nah, ada yang membuat spekulasi, membuat perkiraan bahwa waktu pertama kali Timotius bertemu dengan Paulus, umurnya Paulus kita 15 tahun. Nah, pada saat itu dia mulai ikut Rasul Paulus penginjilan ke berbagai tempat, dan Timotius juga menjadi rekan sekerja Paulus yang juga dianggap menjadi anak rohaninya. Nah, kali ini Timotius diutus untuk mengembalakan atau memimpin jemaat di Efesus. Nah, ditinggal di Efesus. Nah, karena usia Timotius masih muda, Rasul Paulus nggak mau dia direndahkan oleh orang-orang karena umurnya masih muda. Biasa kan anak muda kan belum tahu apa. Meskipun Timotius mengikut Paulus, tapi sebelum itu Timotius juga udah terkenal menjadi anak yang takut akan Tuhan karena dia udah dididik takut akan Tuhan dari kecil. Nah, tapi walaupun dia udah dididik takut akan Tuhan, tapi orang nggak tahu dia udah dididik takut akan Tuhan. Dan sekalipun dia dididik Paulus, umurnya masih muda, jadi dia kurang diperhitungkan karena umurnya masih muda. Karena kan biasanya orang yang bijaksana, orang yang berpengetahuan itu orang yang lebih tua, pengalamannya banyak. Nah, karena itu Rasul Paulus di ayat ini menekankan Timotius bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Nah, ini yang pengen kita bahas dari ayat ini tentang muda dan teladan. Nah, ketika dalam masa muda ini kita suka sedang lagi semangat-semangatnya nih, di masa muda kita pengen melakukan banyak hal yang kita suka, yang kita senangi. Nah, ketika udah tua, baru kita sadar ternyata nggak semua hal yang kita senangi itu pada saat masih muda itu berguna. Nah, orang-orang tua pun walaupun masih muda juga kayak begitu, karena mereka nggak tahu apakah hal ini berguna atau enggak. Kedepannya mereka nggak tahu. Karena itu ketika anak muda datang berdiri di hadapan orang tua bercerita, yang orang tua menganggap yang kami itu belum tahu apa-apa. Nah, di sini teladan di sini agak sulit karena bagaimana menjadi teladan. Sedangkan jadi teladan itu kan butuh banyak pengalaman. Pengalaman itu kita nggak bisa ngasih unjuk orang pengalaman kita. Pengalaman itu kan kejadian di masa lalu, kita nggak bisa tunjuk. Di sini terkadang kita menjadi teladan melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, kita bahas dulu yang pertama menjadi teladan dari perkataan. Apakah itu teladan? Teladan adalah suatu perilaku yang baik, yang bisa dikagumi oleh orang. Nah, setiap orang itu pengen dikagumi, setiap orang itu pengen dihargai. Tapi makanya ketika masih muda, gak banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat mereka pantas dikagumi. Nah, melalui perkataan kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang berharga. Nah, perkataan bagaimana cara berkata-kata? Ketika berbicara, orang-orang itu zaman sekarang kata-kata itu udah jarang banget orang yang tahu bagaimana berkata-kata dengan baik. Dalam perkataan kotor itu jangan sampai terucapkan gitu. Apakah yang membuat emas itu berharga dan berguna? Karena bagi pikir-pikir, emas kan itu cuma kasih doang. Tapi kenapa emas itu bisa punya harga dan nilai yang sangat mahal gitu? Nah, emas kalau dalam ilmu ekonomi dikatakan ada istilah prinsip supply dan demand, permintaan dan supply. Karena emas baru langka, makanya harganya bisa mahal. Kalau seandainya emas besok ada di perkarangan semua orang, pasti harga emas langsung jatuh. Karena kelangkaan itu yang membuat emas begitu mahal. Bagaimana? Berbeda sama sampah atau tanah. Sampah atau tanah itu ada di mana-mana. Sampah atau tanah itu punya harga kalau dijual, tapi nilainya nggak banyak karena tersedia di mana-mana. Nah, di dunia ini orang-orang yang anak-anak yang ngomong kotor itu banyak. Nah, pertanyaannya kalau kalian ikutan ngomong kotor, kalian lebih mirip emas atau lebih mirip sampah? Nah, untuk menjadi orang yang berharga dan bernilai itu kalian tuh harus bisa beda dari perkataan ketika dikasih sesuatu sama seseorang, ya kan? Ketika orang dikasih sesuatu, oh makasih bu. Kalau kita dikasih sesuatu, kita panjangin kata-kata. Misalnya dikasih apa? Dikasih buah, kita bilang makasih bu buat buahnya. Itu sedikit lebih panjang gitu. Dan cuma oh makasih ya, itu udah kelihatan berbeda dari perkataan. Dari cara menyapa orang tua misalnya, apa kan dari selanjutnya ada tingkah laku. Nah, berbeda dengan kata-kata. Perkataan itu sesuatu
yang orang bisa tahu tentang kita kalau udah ngobrol. Kalau nggak ngobrol orang nggak tahu. Nah, tingkah laku itu adalah perkataan yang harus terucap. Bagaimana kita berperilaku dengan orang, ketika orang melihat dari jauh. Nah, ketika orang bertemu dengan kita, misalnya di suatu pertemuan, kalian lagi duduk, terus tiba-tiba ada ibu-ibu atau bapak-bapak datang gitu. Nah, kalian kalau saya itu kalian langsung bangun dan bilang, Bu, silakan duduk, entah kalian kenal atau nggak kenal, kalian bangun. Kita kalian bangun gitu, dimana orang-orang biasanya itu terus tiba-tiba ada anak muda yang bangun bisa kajian orang tua itu bersinar. Terus seperti makanya seperti itu nggak mudah yang melakukan itu. Dan dari itu juga untuk tingkah laku. Kalau misalnya di dalam pertemuan sama orang, jangan pernah megang handphone saat orang lagi berbicara. Mungkin dia orang yang nggak itu nggak sopan. Tapi banyak orang yang melakukan itu karena ya memang sih kita juga ngobrol ngomong juga ada orang kok, ya kan? Tapi itu ketika kalian kalau rumah kalian dan nantang orang itu kalian akan sampai tingkat lebih atas. Baik tadi, kenapa ketika berbicara tentang teladan, orang-orang tua itu harusnya menjadi panutan. Orang-orang tua punya pengalaman yang lebih banyak, pengetahuan yang lebih banyak. Tapi nggak semua orang tua itu bisa jadi panutan dan teladan. Nah, ketika anak muda yang tahu bisa berdiri bagaimana membawa diri dari orang, nah itu bersinar. Kenapa? Karena orang-orang tua itu belum tentu bisa membawa diri seperti itu. Dimana banyak kan banyak anak muda direndahan karena orang anak muda belum ngapal. Dan masa waktu dia tua, waktu dia masih muda dia juga ngapal soalnya. Jadi dia menganggap seperti itu. Bagaimana kita berdiri di hadapan para tua? Kita itu nggak kita muda yang melalui dan melalui perkataan. Ini agak sulit. Kan gini, ketika gini, pentingnya untuk belajar baca buku agar ketika kita bicara sama orang, kita orang tua itu kita nggak ada berani. Contoh, kalau misalnya ada orang 50 tahun yang mau main order, itu nggak heran, itu udah biasa. Tapi kalau ketika anak umur 3 tahun yang mau main order, itu wow, itu terkesan. Juga orang main orang jago melukis, itu biasa gitu kan. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang melukis, nah itu harganya bisa macam, karena itu nggak biasa, kayak emas kan. Begitu ketika ini kita berdiri sama orang tua, gitu kan, kita punya wawasan yang luas, gitu kan, itu terkesannya berbeda. Contoh, misalnya nih, kalian berbicara nih, kalian kan sekarang masih SMP nih, ya pengetahuannya SMP wajar. Alangkah bagusnya kalau kalian masih untuk di bawah SMP, kalian bisa punya pengetahuan di atas SMP. Contoh, misalnya nih, orang tua ngomong gini sama aku, wah kalau nggak bilang anak muda mah susah, gitu kan? Yang muda itu susah dibilang, dia ngomongnya gitu kan. Nah, pertanyaan aku gini, kenapa anak muda itu susah dibilang? Oh anak saya sih, ini kebanyakan orang tua itu kadang-kadang aku suka ngomongin begitu. Oh anak saya itu susah dibilang. Gitu. Kalau cuma ngomong lu doang, semua orang juga bisa. Terus aku ngomong gini, kenapa anak muda itu susah dibilang? Karena kita ada tahu kalau anak muda itu otaknya dalam proses perkembangan. Otak manusia itu terdiri tersusun dari miliaran sel saraf. Sel saraf dan didukung berbagai jaringan penghubung. Nah, otak manusia itu terdiri dari 3 bagian utama: otak besar, otak kecil, otak. Otak besar ini dibagi menjadi 4 bagian: lobus frontal depan, lobus parietal atas, lobus temporal samping, lobus occipital belakang. Nah, kita ngomong lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian otak yang berperan penting dalam pengambilan keputusan, pemikiran, berbicara, berempati, bernalar. Nah itu lobus frontal. Ketika orang mengalami kecelakaan atau kecelakaan dan lobus frontal mengalami sesuatu di otak itu terjadi, kenapa kalau orang yang suka keterbelakang mental itu karena ada gangguan pada lobus frontal tersebut. Nah, ketika pada anak lobus frontal itu belum terbentuk sempurna. Meskipun anak-anak bisa super ukuran orang dewasa, tetapi perkembangan otaknya belum matang. Nah, karena milih atau dalam lobus frontal belum terisi penuh. Apa itu milih adalah satu lemak yang mengisolasi akson pada otak untuk membantu sinyal beraktivitas. Jadi ketika kita ngomong sama anak kita, jangan dipegang. Anak itu sangat mencerna. Oh, yang dipegang ini jangan dong atau pegang doang. Makanya anak itu akan susah dibilangin. Itu alasan kita mau ngomongin sama orang tua. Orang tua langsung mikir gitu kan. Oh, aku dia itu nggak tahu itu kan. Nah, dalam perkataan kita di satu level ini. Dalam kasih tingkah laku itu bisa lihat, tetapi kasih itu kadang-kadang sulit dilihat. Tapi kasih itu dirasakan.
Nah, bagaimana kita mengasihi seseorang itu mencerminkan siapa kita. Untuk mengasihi seseorang itu nggak selalu berbicara tentang berbuat baik, berbuat apa. Makanya proses ideal kita melihat orang melakukan kesalahan kita untuk berani menegur. Menegur itu dan saat menegur orang itu bisa kurang menyenangkan, karena itu dalam menegur kita harus bisa tahu bagaimana menegur. Jangan menegur orang di depan umum. Kalau misalnya punya masalah sama orang, tegur saat dia sedang berdua. Jangan tegur di depan umum, karena itu mempermalukan orang. Nah terus dalam kesetiaan, bagaimana kesetiaan? Nah di dunia ini orang baik, orang pintar itu banyak, tapi orang setia itu sedikit. Karena untuk baik hari ini, orang baik hari ini itu gampang. Tapi untuk orang yang ketemu terus terusan baik, nah itu susah. Nah ketika kalian bisa menjadi orang yang setia, bukan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, itu kalian menjadi barang yang langka. Kalian menjadi teladan yang bisa dikagumi oleh orang. Nah terus yang terakhir ada menjadi teladan dalam kesucian. Ketika berbicara tentang kesucian, banyak orang merasa kalau kesucian itu kan terlalu identik dengannya terlalu bagaimana. Ada orang yang menganggap kalau jadi orang suci itu kayaknya enak gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, tapi sebenarnya di dunia ini nggak ada namanya kebahagiaan yang bisa kita peroleh tanpa kesucian. Karena segala sesuatu yang di luar kesucian itu bukan kebahagiaan, tapi itu adalah kesenangan sesaat. Kesenangan sesaat, contoh mencuri. Oke, kalian mencuri, nggak punya uang kalian mencuri, enak. Hari ini senang, bisa mencuri dan dikit-dikit mencuri yang banyak, kalian bisa senang-senang hari ini. Tapi besoknya nggak enak. Karena itu bukan kebahagiaan, itu cuma kesenangan sesaat. Tapi kalau kesucian, mungkin sekali itu nggak ada uang, tapi kalian nggak mencuri. Mungkin hari ini kalian tetap nggak punya uang, tapi karena kalian tetap terus setia, orang yang nanti bisa menjadi orang kepercayaan melalui kesucian. Dia perkataan, perbuatan, tingkah laku, kita mencerminkan Kristus di bumi ini. Saat masih muda, banyak orang merasa kalau ikut Tuhan itu kayak membosankan, baca Alkitab, berdoa, ngapain juga. Tapi ada satu ayat di Amsal yang berkata bahwa permulaan takut akan Tuhan itu adalah permulaan akan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan Tuhan. Bagaimana mungkin sih takut akan Tuhan itu permulaan akan pengetahuan? Kalau kita takut akan Tuhan, kita mencari pengetahuan. Apa benar Tuhan itu berada? Tuhan itu ada kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita menemukan sesuatu yang terbuka. Ketika kita mencari kebenaran, itu kita karena kita mencari Tuhan, kita baca buku. Dari baca buku itu mulai kebiasaan membaca keluar. Kebiasaan membaca itu bisa nanti menghafal. Kalau dalam baca doang, gua nggak paham betul. Tapi kan dimulai dari membaca. Dan dari membaca Alkitab kalian bisa memulai kebiasaan membaca. Dari kesucian. Di kehidupan di masa muda ketika orang itu mau melakukan apa yang dia suka dan apa yang kita suka. Ketika kita berpikir untuk melakukan apa yang terbaik bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk hari esok. Kesucian itu berbicara begitu. Jadi hidup itu seperti permainan berseri. Contoh, kalau misalnya ada atlet olahraga, terus yang dia pakai obat agar dia bisa menang hari itu. Mungkin dia menang hari itu, tetapi dia kalah. Dia di papan keluar dan ini bisa diskor. Nah, ketika itu dosa itu nggak pernah membawa kebahagiaan jangka panjang. Dan belajar juga, kalau kalian yang hari ini, kalian mungkin nilai kalian bagus, tapi besok menjadi ketahuan. Nah, kita ini harus bisa berpikir mencari apa yang baik, bukan cuma saat ini, tapi juga saat besok. Karena dosa itu berbicara tentang mengorbankan hari esok demi hari ini. Tapi kesucian itu berbicara tentang mengorbankan hari ini demi hari esok. Di dalam hidup ini nggak ada orang yang bisa benar-benar bahagia tanpa pengorbanan. Contoh, handphone. Kalian sini punya handphone, karena ada orang yang berkorban belajar berjam-jam untuk mintain handphone yang terbaru. Kalau nggak ada orang yang berkorban, nggak ada orang yang punya handphone. Ada orang yang belajar. Kesucian ini berbicara seperti itu. Ketika kita tentang memilih hari esok lebih di atas hari ini. Kita nggak mau hanya jadi orang yang bahagia hari ini, tapi kita juga menjadi orang yang bahagia di hari esok. Dengan menjadi teladan, kita menjadi orang yang baik di hari ini dan baik di hari esok. Yang terakhir,
Mari kita belajar menjadi orang muda yang dapat menjadi Tuhan bila katakan tinggal aku dan Kristen dulu. Karena kita teman menjadi Tuhan dan kita nggak akan menjadi orang yang dikatakan. Kita tutup. Yang mau memakai dan melakukan orang yang takut depan kau. Jangan yang mau mengalahkan maka akan terjadi dari diri kamu. Dan Yesus Nah teman-teman, ini kita udah selesai ibadah rokris ya. Kita udah lagi siap-siap nih. Kita udah selesai. Nah, udah lagi pada beres-beres sekarang. Terima kasih untuk dukungan doa dari semua teman-teman ya. Abis ini kita mau ke GOR nih. Sebagian kita mau ke GOR. Nanti lanjut ya. Yuk. Tapi lewat